Hai all, balik lagi sama aku Ami, dimana aku suka sharing videos tentang planning, budgeting, reviews, dan terkadang vlog. As the title suggests, hari ini aku mau monthly reset untuk goal aku di bulan Februari. Meskipun sekarang ini sebetulnya udah mau masuk ke minggu ketiga, atau lebih tepatnya saat video ini up, harusnya dia udah jalan minggu ketiga. Jadi aku mau bikin bareng sama teman-teman, aku mau monthly reset dari goals yang aku buat di bulan lalu, dan bareng-bareng juga kita bikin goals baru untuk bulan ini. So di sini di sebelah kiri aku udah siapin my Google Sheets, dan ini kalau teman-teman lihat ini adalah annual goals dashboard aku. Ya jadi kalau ini teman-teman lihat, ini di sebelah kiri aku udah buat di layar, ini goals dashboard aku, dan aku mau bareng-bareng ngelihat gimana progresnya aku di bulan Januari kemarin. Dan Januari kemarin itu sebetulnya start dari aku bikin rutinitas baru, baik itu financial planning aku maupun kesehatan aku, dan ya all in all my daily habits atau kegiatan aku ya, aktivitas aku untuk mencapai annual goals aku atau tujuan tahunan aku. Dan di sini as you can see, seperti yang bisa dilihat sama teman-teman, untuk Januari aku berhasil mencapai 60,87% dari total goals yang aku buat. Jadi dari 23 goals hanya 14, or ya aku mungkin bisa bilang berhasil tercapai 14 dari 23 goals bulanan. Sementara untuk rutinitas hariannya gitu ya, ada 414 kegiatan, which kalau dilihat di bawah ini adalah grafiknya, seberapa rutin aku ngerjain dari awal bulan sampai akhir bulan. But we're gonna go, ya tapi kita akan lihat itu sama-sama pelan-pelan ke bawah. Tapi so far itu hanya berhasil 26%. Ya walaupun dia nggak nyampe 50%, tapi buat aku ini tetap bagus, karena secara total tujuan aku di bulan Januari itu berhasil 60%. Oke, mungkin satu-satu ya kita lihat. Ada kalau teman-teman nonton video aku yang sebelumnya, kalau yang belum, ini aku akan link di pojok kanan atas. Di situ aku bikin ada 5 kategori tujuan, mulai dari personal goals, health and wellness goals, financial goals, career goals, dan juga social media goals. Dan di sini ada notes yang aku sempat buat. Jadi bulan Januari itu pertama kali aku mulai baca Atomic Habits. Kayaknya aku sempat kasih lihat di video aku, beberapa video aku ke belakang. Dan sampai saat ini belum selesai, padahal aku nargetin setidaknya sehari itu bisa baca 10 lembar. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, read 10 pages dari 31 itu aku hanya berhasil 4 kali baca. Jadi hanya 12,9%. Oh ya, sebelumnya aku nggak tahu kalian tertarik atau enggak dengan template ini. Tapi kalau kalian tertarik, tolong tulis komentar kalau kalian tertarik. Jadi aku tahu berapa banyak dari kalian yang juga suka men-track kebiasaan kalian ya, baik itu daily habits maupun monthly goals kalian. Dan di sini personal goals aku, dari total 5 goals yang aku set up itu tercapai 3, which is good. Dan itu ada dari try new coffee shops, plan a new house cleaning schedule, dan juga browse buku non-fiksi. Dan untuk buku non-fiksi ini, seperti yang tadi aku bilang, aku udah baca atau mulai membaca Atomic Habits. Sementara untuk coffee shops, aku sempet nyobain ice cream shop Max di Blok M Square. Jadi ya di sekitaran Blok M Blok itu kan kalau nggak salah banyak tempat makan yang cukup viral dan juga tempat-tempat makan baru gitu ya. Jadi untuk goals aku yang satu ini, yang not this one, yang try new coffee shops, itu sebetulnya juga bisa berlaku untuk mencoba tempat baru. Dan kemarin aku nyobain Max Gelato and Top Notch. Ntar nanti aku coba sisipin gambarnya di sini. Kalian bisa coba datang ke tokonya kalau kalian juga penggemar sweet food and desserts. Dan kalau kalian suka es krim, boleh sih dicoba, karena mereka punya rasa-rasa yang nggak biasanya ada di toko-toko es krim lainnya. Oke, next untuk health and wellness goals, ini dari 5 goal yang aku set up, aku cuma berhasil 2, yaitu aku sekarang udah mulai makan buah dan sayuran di setiap meal aku, karena aku emang ya, goal aku untuk tahun ini kan aku sempat bilang aku kepengen turun 12 kg ya, jadi 1 kg per bulan. So now I'm proud to report bahwa bulan Januari kemarin aku berhasil turunin 1 kg, dan juga
di Desember kemarin juga sekilo. Jadi so far aku udah turun 2 kilo. Tapi memang belum banyak kelihatan ya perubahannya di muka aku, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan. Karena goals atau tujuan utamanya, tujuan akhirnya itu untuk bisa turun 12 kilo. Dan ini aku udah start not eating after 7 p.m. Jadi aku berusaha untuk makan malam terakhir itu sebelum jam 7, dan so far itu berhasil. Sementara untuk minum maupun tidur 7 jam dan daily steps ini masih ongoing. Karena di bawah itu habits aku, steps pernah 2 kali doang nih daily steps yang berhasil untuk 7.500 langkah, dan selebihnya itu belum. Dan ya untuk tidur juga aku kontrol mereka ya, aku monitor pakai jam aku, smartwatch, tapi so far aku tidur masih kurang dari 7 jam dan it's still an ongoing process. Oke, untuk kategori berikutnya yang financial goals, ini dari 5 goals yang aku set up di bulan kemarin itu aku berhasil 4. Jadi aku udah pick a platform for side hustles, no spend days. Sebetulnya no spend days itu belum 10 hari, tapi kayaknya udah setengah deh. Ya, target aku kan 10 hari dan aku udah berhasil 8 hari no spend days di bulan Januari. So, itu lebih dari 80%, dan karena udah di atas 50%, aku anggap itu berhasil. Jadi ini kalau teman-teman lihat dari total ada berapa nih? 18. Dari 18 habit tracker, daily habit yang mau aku kerjain itu ada beberapa yang udah lebih dari 50%. Ya, ada 5, tapi ada juga beberapa yang mendekati, dan 5 itu ada yang listening to Japanese conversation, post on YouTube, post on IG, eat fruit and veggies dailies, and no spend days. Itu berhasil untuk nge-reach gitu ya, aku berhasil ngejalanin lebih dari 50%, tapi selebihnya enggak. Dan ini kalau teman-teman lihat grafiknya, ada hari dimana aku sama sekali enggak ngelakuin apa-apa. Tapi secara overall untuk bulan Januari itu aku paling semangat di minggu keempat, karena aku mulai ngedapetin gitu ya ritmenya untuk ngejalanin daily habits ini yang baru, dan juga gimana caranya aku supaya bisa achieve goal aku untuk tahun 2025. Dan ini di sebelah kanan ada top 10 daily habits. Kalau teman-teman lihat, nomor satunya itu justru post on IG, nomor 3-nya post on YouTube. Itu karena post on IG itu goals aku cuma 4, dan itu aku berhasil upload 4 kali untuk IG atau Instagram ya. Kayaknya untuk bulan ini harus dicoba lebih banyak lagi ya, karena aku selalu pengen gitu loh masukin konten yang lebih banyak di IG, karena aku banyak lihat konten-konten creator yang lain, mereka tuh banyak bikin gitu ya, especially tentang financial planning and juga budgeting. Tapi aku belum, karena kebanyakan yang aku posting di YouTube itu sebetulnya yang juga aku posting di IG. Jadi aku belum punya plan untuk bikin konten apa yang mau aku taruh di dalam IG aku. So that's gonna be a new project untuk maksud aku untuk bulan Februari. So ya, all in all 60,8%, dan ini sebagian besar udah selesai, berhasil gitu ya aku masukin. Dan kalau ditanya kenapa sih aku bikin ada daily habits, ada monthly goals, dan ada annual goals, karena sebetulnya tujuan aku itu ada di sini. Ini yang untuk 1 tahun. Dan untuk mencapai tujuan itu kan kita harus ada kegiatan-kegiatan atau langkah-langkah yang kita kerjakan supaya tujuannya itu bisa tercapai. Dan langkahnya itu aku tulis di dalam goals ini, yang mana aku bisa lihat progresnya, dan setiap kegiatan atau goals yang aku buat di sini, baik itu goals per bulannya ataupun daily habitsnya, itu semua mengarah ke annual goals yang aku punya. So a little bit of explanation kalau ada yang tanya gitu ya. Oke, karena kita tadi udah lihat untuk bulan Januari, sekarang aku mau set up untuk bulan Februari. This is one of my favorite thing to do at the start of the month. Walaupun saat ini sebetulnya ini bukan awal bulan, ini sebetulnya akhir minggu kedua Februari. Tapi aku mau bareng-bareng sama teman-teman, dan mungkin aku mau ngisi goalsnya itu nggak urut ya.
Jadi yang pertama mau aku isi itu dari financial goals. Untuk bulan Februari ini goals aku di financial itu yang pertama masih sama. Jadi aku masih tetap kepengen ada 10 hari no spend, terus nggak pakai kartu kredit, sama mungkin itu aja kayaknya yang jadi fokus utamaku. Sementara untuk health and wellness goals, I'll start using diet catering. Ini untuk bantu aku supaya bisa makin cepet gitu ya reach aku goals berat badan turun. Goals aku untuk nurunin berat badan. Terus aku mulai mau jalan pagi dan workout indoor itu mungkin 3 kali ya, nggak deh 2 kali dulu. Ini goals aku untuk kesehatan lahir batin gitu ya. Jadi dalam rangka menjadi lebih baik, lebih sehat. Soalnya juga kan bentar lagi kita mau puasa, bentar lagi juga aku tahun ini tambah umur. Jadi ya setiap tahun kita nambah umur sih, tapi tahun ini mulai ya umurnya makin dewasa. Jadi ini yang pengen aku coba jalanin lagi. Goalsnya aku untuk steps juga mau aku tambah. Kalau kemarin itu kan 7.500 ya, oke ini kayak sama deh. Jadi daily steps di 7.500. Terus aku mau coba lagi balikin target minum air putihnya, karena ini masih susah banget. Tapi aku mau coba, sama aku mau coba lagi untuk tidurnya. Nah, jadi kalau kesehatan aku emang selalu kasih goals paling banyak, tapi aku selalu cuma bisa ya hampir separuh ya, 40% doang tuh goal achieve-nya. Oke, personal goals ini masih sama kayak kemarin juga. Aku kemarin gak berhasil untuk daily gratitude dan juga listen to Japanese conversation. Jadi ini bakal aku balikin lagi. Plus aku mau baca buku rutin. Atau mungkin itu bukan goalsnya, tapi selesaiin baca buku Atomic Habit. Jadi kan udah aku pilih bukunya kemarin dan aku masih ongoing baca. Target aku bisa selesaiin bukunya hari ini. Maksud aku bulan ini. Emang beda ya. Dulu waktu aku masih SMA, SMP tuh kayak baca Harry Potter tuh cepet banget selesainya. Terus waktu aku kerja awal-awal baca novel Twilight itu juga langsung selesai semuanya. Tapi sekarang baca buku tentang personal development, ya it takes time. Nggak seenak baca fiction book. Kayak gitu juga gak sih teman-teman? Apa cuman aku doang nih yang kayaknya sulit? Gimana caranya padahal aku udah bikin cuman baca 10 halaman per hari. So ya, ini masih sama. Aku mau targetin untuk online learning ini 2 jam di bulan ini. Jadi karena aku punya target tuh 30 jam per tahun. Jadi kayaknya kalau 2 jam per bulan itu mungkin bukan 2 jam, tapi 3 jam, supaya dia bisa reach 30 jam minimum per tahun. Lalu aku pengen lulus sertifikasi BSMR 4, karena ya kita lagi disuruh ikut ngambil semacam sertifikasi untuk resiko. Dan karena perusahaan tempat aku kerja itu bersinggungan dengan perbankan, jadi makanya kita disuruh juga untuk lulus sertifikasi ini. Dan ya, sedang berusaha. Career goals itu aja. Sementara untuk social media goals ini aku kepengen IG postnya itu 4 kali, YouTube postnya minimal aku kan hampir setiap hari ya. Jadi ini ya, aku usahain untuk 2 hari sekali paling enggak. Karena kemarin aku coba bikin setiap hari, bertahan hanya sampai Desember kayaknya. Dan Januari tuh aku udah mulai sering bolong-bolong, nggak setiap hari. Tapi weekend aku selalu usahain untuk ada video baru. Tapi during hari kerja itu agak sulit, terutama kalau aku lagi burn out atau lagi capek kerja dan nyampe rumah aku belum sempet syuting apa-apa. Ya, aku masih belum bisa. Jadi ini aku mau coba untuk post 2 hari sekali ya. Jadi aku mau coba posting 2 hari sekali. Ini di luar weekend ya, Sabtu Minggu. Karena Sabtu Minggu itu jadwal pasti aku untuk video budgeting.
So ya, jadi bisa dilihat bulan ini aku punya 15 monthly goals, sementara di bulan kemarin ada 23 monthly goals. Lebih sedikit, tapi hopefully bisa lebih achievable dibandingkan kemarin. Dan di bawah, ini adalah daily habits. Beberapa daily habits yang bakal aku masukin di sini kayak sama, karena kan ini sama nih, ada listening to Japanese conversation. Definitely aku balikin lagi karena itu ada di goals aku. Ini juga sama. Jadi habits ini yang aku masukin itu yang bisa ngedukung goals aku ya. Jadi makanya dia aku taruh di sini. Dan mungkin kalau teman-teman nonton video aku yang pas setup untuk bulan Januari, ada beberapa daily habits yang tadinya nggak aku pasang di sini tapi sekarang tahu-tahu nongol. Itu karena aku baru sadar harusnya untuk bisa reach goals-goals yang ada di atas tuh harus ada lah kegiatan rutinnya yang aku kerjain. So itu sebabnya dia sekarang nambah. Dan ini aku mau masukin untuk eat vitamins. Itu ada di sini, dan mungkin karena aku mau olahraga, ini ada, oh ini masuk nih. Ya, ini yang di bawah semuanya aku masukin lagi. Plus selain morning walk ada workout. Oke, berarti di sini aku mau tulis ada belajar materi. Oh no, ini nggak usah deh. Karena belajar materi BSMR itu nanti bakal ada training, dan aku kan nggak sepanjang bulan ya, jadi nggak perlu aku tulisin sih kayaknya. Oke, sekarang aku akan tulis berapa goalsnya untuk masing-masing. Listen to Japanese conversation ini paling nggak aku mau dengerin di weekend, jadi mungkin 4 kali. Post on IG tadi kan 4 ya. Ini full 28 hari. Tidur 7 jam sehari, ini juga 28, ini 28, ini 10. Vitamin dan suplemen ini 28 karena setiap hari. Ini juga setiap hari. Morning walk harapannya juga setiap hari. Ini aku bikin 4 LinkedIn Learning. Oh, tapi tadi targetku 3 jam ya. Oke, berarti ini 3 kali 60 dibagi 4. Jadi 3 kali 60 itu kan 3 jam target aku untuk di bulan Februari. Tapi karena ada 4 minggu jadi 45 menit. Berarti bukan 30 menit tapi 45 menit LinkedIn Learning minimal untuk tiap minggunya. Jadi aku bikin paling enggak setiap minggu itu aku training 1 kali online. Jadi kenapa aku tulis LinkedIn Learning? Karena kebetulan di kantor kami itu staff staff itu semua dikasih akses seminggu sekali untuk belajar via LinkedIn Learning. Jadi itu semacam online based learning dimana kita juga dimana kita bisa pelajarin banyak hal keterampilan, baik itu tentang pekerjaan kita, hal-hal yang ingin kita pelajari yang lain, yang bahkan kadang juga aku bisa nemuin tentang content creation di LinkedIn Learning. So just a little bit of info. Practice Japanese ini juga aku tulis 4 kali aja. Sementara workout session aku kan tadi targetin kalau nggak salah 3 kali ya, 2 kali per minggu. Jadi total untuk workout session itu 8 kali. Sementara post on YouTube, oke, ini berarti 20 posting di IG untuk periode Februari. Yes, that's all for my monthly reset and also putting up my new goals for the month. Sebetulnya selain video ini aku juga kepengen mulai bikin series tentang budgeting untuk 1 bulan gitu ya. Aku punya Google Sheets yang aku pakai untuk login transaksi-transaksi aku, expenses, budgeting aku untuk bulanan, yang kemudian nanti aku akan transfer mereka untuk jadi anggaran mingguan. Aku lagi kepikiran perlu atau enggak untuk aku share sama teman-teman di sini. Kenapa ini masih aku pikirin? Karena kan yang aku share ke teman-teman itu aku nggak bisa share semuanya ya 100% tentang penghasilan aku, penghasilan keluarga kami, dan pengeluaran kami pun yang aku share hanya untuk beberapa variable expenses dan savings and sinking fund yang emang aku kelola secara tunai. Jadi aku akan usahain untuk bikin perhitungannya yang aku pakai untuk my weekly budgeting template yang bareng-bareng sama teman-teman. Jadi mungkin nanti kalau aku udah nemu gimana hitungannya untuk aku share ke teman-teman itu bakal aku siapin. But for now
I guess that's it for today's video. Terima kasih aku ucapin untuk teman-teman yang udah ngeluangin waktunya dan udah ngeklik video aku untuk nonton. And yeah, me setting up my monthly goals and resetting for the month. Semoga video ini menghibur ataupun memotivasi teman-teman juga untuk memanage gitu ya rutinitas sehari-hari kita dan gimana caranya step by step untuk bisa me-reach our goals that we make. Aku rasa itu aja video aku untuk hari ini. Sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan kalau kalian suka dengan videonya, please give it a thumbs up. Kalau kalian gak suka, gak apa-apa, kasih aja jempol turun supaya aku tahu kalian suka atau enggak dengan video ini. And yeah, with that said, once again, thank you, and I'll see you in my next video. Bye-bye!